Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membersihkan kami dari segala kelemahan dan dosa melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Engkau menyucikan kami sebagai bait-Mu yang kudus, agar kami menjadi semakin layak dan pantas sebagai tempat kehadiran dan kediaman-Mu di dalam hidup kami, dan melalui hidup kami boleh menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat padanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, semoga panjenengan semakin hari semakin diberkati Tuhan, terutama berkat firman-Nya yang setiap kali kita dengarkan melalui renungan harian ini. Setidaknya kita boleh percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan, membersihkan dan menyucikan hidup kita. Sebagaimana dijanjikan oleh Allah sendiri bahwa setiap firman-Nya, sabdanya yang diturunkan kepada kita tidak akan sia-sia, akan kembali menjadi pujian dan kemuliaan bagi Allah dan memberkati hidup kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, terima kasih panjenengan masih setia mengikuti renungan harian ini. Juga terima kasih kepada panjenengan yang menjadi subscribers yang baru untuk channel Alois Budi Purnomo TV. Tuhan selalu melimpahkan berkat untuk panjenengan. Apabila renungan ini bermanfaat, syukur kepada Allah. Bila panjenengan berkenan membagikannya kepada sanak kerabat dan siapapun, puji Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sejenak kita resapkan Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Injil mengajak kita berjumpa
dengan Yesus Kristus yang berada di bait Allah dan menyucikan bait Allah. Dalam konteks Injil, perikop ini berkisah tentang Yesus dan bait Allah yang ada di Yerusalem pada zamannya. Yerusalem yang menjadi tempat untuk beribadah, menjadi tempat untuk berdoa oleh orang-orang Yahudi, terutama para pemuka dan pemimpin Yahudi, diubah menjadi pasar, menjadi tempat untuk berjual beli. Bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga dengan berlaku tidak adil, memeras, dan menindas, terutama rakyat yang datang untuk beribadah ke bait Allah. Kok bisa, Romo? Begini penjelasannya. Bait Allah menjadi tempat untuk berziarah sejak pada masa itu sebelum dihancurkan oleh pasukan Romawi. Siapapun yang datang ke bait Allah akan mempersembahkan persembahan sebagaimana diatur oleh hukum Taurat. Tentu tidak mungkin orang-orang yang berziarah ke bait Allah di Yerusalem yang berasal dari luar Yerusalem, bahkan dari tempat-tempat yang jauh, datang membawa bahan-bahan persembahan itu dari rumah mereka. Mereka pergi ke bait Allah di Yerusalem, dan di situ ada orang-orang yang memang berjualan untuk bahan-bahan persembahan itu, mulai dari burung tekukur, burung merpati, kambing domba, bahkan lembu. Kalau kita bandingkan dengan Injil Yohanes, suasana bait Allah yang dijumpai oleh Yesus seperti itu. Injil Yohanes menggambarkan lebih dramatis. Yesus tidak hanya menegur para pedagang itu, tetapi juga membuat cemeti dari tali untuk mencambuk dan mengusir para pedagang itu, bahkan menjungkir balikkan meja-meja penukar uang. Kok ada penukar uang segala, Romo? Iya, karena orang-orang terutama yang datang dari luar untuk belanja di situ, maka uang harus ditukar dengan uang setempat. Dan kursnya itu dinaikkan sedemikian rupa hingga mencekik leher mereka. Itulah ketidakadilan, itulah pemerasan, itulah bukan hanya mengambil keuntungan tetapi menindas. Dan Yesus Kristus Tuhan kita tidak setuju dengan itu. Itulah sebabnya Yesus mengusir mereka dan mengatakan, rumah Bapakku, bait Allah ini yang merupakan tempat doa telah kalian ubah menjadi tempat untuk berjualan. Bukan hanya sekadar transaksi jual beli, tetapi dengan ketidakadilan, dengan pemerasan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak mengalami semua itu sebagai murid-murid Kristus. Bagaimana menempatkan perikop ini dalam kehidupan rohani kita? Tentu secara sederhana saya menawarkan refleksi sebagai berikut. Yang pertama, kita juga bait Allah. Berkat Roh Kudus, hidup kita disucikan sebagai bait Allah. Artinya, sebagai pribadi yang telah disucikan melalui sakramen baptis yang kita terima, kita dipanggil untuk menjaga agar hidup kita menjadi persembahan yang adil, yang benar, yang baik,
yang suci. Maka yang kedua, karakter-karakter mencari keuntungan pribadi, menindas, memeras, berlaku tidak adil, juga harus dibersihkan dari kehidupan kita. Oleh karena itu, dengan dua hal ini mari kita saling mendoakan agar hidup kita menjadi berkat satu terhadap yang lain, menjadi tanda damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.